Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi kali ini dalam video untuk membahas atau review soal PTS ganjil Qfar ya. Kalian kemarin sudah menuliskannya di buku tulis kan? Jadi tolong diperbaiki kalau ternyata masih ada jawaban yang salah. Ya, baik, kita mulai saja pembelajaran kita hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Kita mulai, ini soalnya Ibu acak ya. Jadi tiap anak itu di Google Form ini memang Ibu setting untuk diacak. Jadi tiap anak nomor 1 atau nomor 2-nya pasti berbeda. Oke, kita mulai saja. Soal yang pertama, salah satu karakteristik larutan non-elektrolit adalah, ingat, kalau larutan non-elektrolit berarti tidak dapat menghantarkan listrik. Ya. Derajat ionisasinya sama dengan 1. Tidak, yang sama dengan 1 adalah elektrolit kuat. Kenapa? Karena ingat nggak, rumus derajat ionisasi itu adalah mol yang terionisasi dibagi mol mula-mula. Artinya apa kalau sama dengan 1? Misalnya dia 1 mol, dia kekuatannya 1 mol, terionisasi 1 mol. Maka 1 dibagi 1 sama dengan 1. Artinya apa? Artinya dia adalah larutan elektrolit kuat. Semua zatnya terionisasi sempurna. Ya. Oke. Selanjutnya derajat, kita langsung jawab saja. Jadi yang larutan non-elektrolit itu adalah derajat ionisasinya mendekati 0. Atau lebih tepatnya adalah 0. Kenapa? Karena tidak ada yang terionisasi. Gitu ya. Jadi kalau larutan non-elektrolit itu karakteristiknya ada tidak ada yang terionisasi. Gitu. Misalnya 1 mol. Kan? Misalnya 1 mol, tidak ada yang terionisasi, berarti 0 dibagi 1, 0. Kan? Lanjut. Perhatikan data percobaan uji larutan berikut. Pasangan senyawa yang merupakan larutan elektrolit kuat dan non-elektrolit berturut-turut ditunjukkan oleh larutan nomor. Oke, berarti kita cari dulu yang larutan elektrolit kuat karena dibilang berturut-turut. Yang elektrolit kuat pada elektrode itu, masih ingat? Ya, kalau elektrolit kuat itu lampunya pasti menyala. Jadi kamu cari yang lampunya menyala. Ada di nomor 5 nih satu-satunya. Oke, terus selain itu apa? Gelembungnya banyak atau terdapat gelembung air. Maka nomor 5 ini kita pastikan adalah elektrolit kuat. Nah, selanjutnya apa? Yang non-elektrolit. Non-elektrolit itu sudah pasti lampunya padam. Jadi kita lihat yang lampunya padam ada nomor 1 dan 2. Gitu ya. Nomor 1 dan 2. Maka kita lihat, nah, kita tinggal cari kalau non-elektrolit ada gelembung airnya atau tidak, ada gelembung udaranya atau tidak, gitu kan. Kalau non-elektrolit tidak ada gelembungnya. Kalau elektrolit lemah baru sedikit gelembungnya. Berarti yang non-elektrolit ada yang nomor 1, tidak terdapat gelembung dan lampunya padam. Maka kalau berturut-turut larutan elektrolit kuatnya 5, non-elektrolitnya 1, berarti jawabannya D, 5 dan 1. Selanjutnya, perhatikan berapa larutan berikut pasangan larutan yang diperkirakan memiliki daya hantar listrik yang sama kuat adalah, kita cari yang elektrolit kuat. Gitu ya. Yang elektrolit kuat itu yang mana? Oke. Yang elektrolit kuat ini adalah asam oksalat nomor 1 dan kalium sulfat nomor 3. Ya, ini ada di teori. Berarti 1 dan 3. Di bawah ini yang dapat menghantarkan listrik paling baik adalah, oke, kita cari dulu aja yang termasuk larutan elektrolit kuat. Gula bukan larutan elektrolit. Asam asetat itu larutan elektrolit lemah. Larutan asam asetat juga elektrolit lemah. Larutan NaCl, nah sama-sama nih, D dan E adalah larutan NaCl. D dan D sama-sama larutan NaCl. Tapi kita lihat konsentrasinya. Yang D, larutan NaCl-nya cuma 0,1 M. Yang E, larutan NaCl-nya 1 M, konsentrasinya lebih besar. Maka semakin besar konsentrasinya, maka dia juga
menghantarkan listrik lebih baik kalau sama-sama elektrolit kuat. Jadi gitu, kalau sama-sama elektrolit kuat nih, oh D dan E sama-sama elektrolit kuat, lihat konsentrasinya, yang lebih besar itulah yang menghantarkan listrik paling baik. Maka di soal ini jawabannya adalah E. Selanjutnya, elektrolit lemah memiliki daya hantar yang buruk. Kenapa? Karena kalau terdapat gelembung gas, terionisasi sempurna, lampu menyala terang, itu kan adalah ciri-ciri ketika dia dimasukkan ke dalam electrolyte tester kan. Nah, berarti nggak ada hubungannya tuh. A, B, D itu nggak ada hubungannya. Menghantarkan arus listrik. Ya, menghantarkan arus listrik, tapi kan ditanya kenapa lemah daya hantarnya. Jawabannya adalah yang C. Karena apa? Karena hanya terionisasi sebagian zatnya. Jadi menghantarkan listriknya juga tidak kuat. Selanjutnya adalah sebanyak 48,5 gram senyawa H3PO4 dilarutkan ke dalam 1 liter air. Pada saat setimbang senyawa H3PO4 tersisa sebanyak 24,25 gram. Berapakah harga derajat ionisasi larutan tersebut? Oke, jadi sebenarnya ini harus dihitung molnya dulu. Oke, kalau kamu lupa nanti ibu kasih coret-coretannya ya. Jadi rumus derajat ionisasi ingat, mol yang terionisasi dibagi mol awal. Sedangkan di soal ini yang tersisa itu adalah masih dalam bentuk gram. 24,25 gram dan 48,5 gram senyawa awal. Oke, jadi ini harusnya dijadiin mol dulu. Kalian sudah belajar di kelas 10 di pelajaran kimia sebenarnya. Jadi gram dibagi molekul relatif hasilnya adalah mol. Berarti cari dulu molekul relatif dari H3PO4. Di sini diketahui ARP sama dengan 31. H-nya 1, O-nya 16. Itu ya. Berarti cari dulu molnya. 16, P-nya H-nya 3, berarti 3. 1 kali 3 3. P-nya 31. 31 tambah 3 34. O-nya 16. 16 kali 4. Berapa 16 kali 4? 64. Berarti 64 tambah 34 ya. 98 ya. Berarti dibagi dulu nanti. Hasilnya adalah nanti mol yang terionisasi dibagi mol awal. Jawabannya ada 0,5. Ibu yakin kalian banyak yang caranya adalah 24,25 dibagi 48,5 gram gitu ya. Sebenarnya kurang tepat. Nanti ibu kasih coret-coretannya. Soal selanjutnya, 0,5 mol asam asetat dilarutkan dalam 1 liter air yang terionisasi 0,00025 mol. Maka berapakah derajat ionisasinya? Ini kan tinggal 0,00025 dibagi 0,5. Ya enggak? Iya. Hasilnya adalah 0,0005 atau 5 dikali 10 pangkat min 4. Oke, kalau masih belum paham nanti ibu juga kasih coret-coretannya. Selanjutnya, analisa yang dilakukan untuk mengetahui jumlah atau kadar. Kadar suatu zat atau sampel adalah kadar. Kadar itu artinya kuantitas, jumlah. Maka analisanya adalah analisa kuantitatif. Itu ya. Nah, analisa dilakukan untuk mengetahui jenis atau kandungan ini mengandung apa ya, zat apa yang terdapat dalam larutan ini misalnya. Zat apa? Berarti kualitatif, kualitatif. Tapi kalau zat ini berapa persen ya terdapat di dalam larutan ini, itu kuantitatif. Soal berikutnya, data hasil percobaan daya hantar listrik beberapa air limbah. Berdasarkan data dalam tabel tersebut, larutan yang bersifat elektrolit kuat dan elektrolit lemah adalah, jadi sesuai soal yang kita cari elektrolit kuat dulu, baru elektrolit lemah. Sama kayak tadi, ya kita cari kalau elektrolit kuat itu kan cirinya apa?
Yes, lampunya menyala, terang. Kita lihat di nyala lampu, yang terang yang mana? Yang limbah M. Elektrodanya banyak gelembung gas, berarti benar. Derajat disosiasi atau derajat disosiasinya adalah alfanya sama dengan 1, berarti benar. M ini adalah elektrolit kuat. Oke, kita cari elektrolit lemah. Kalau elektrolit lemah itu lampunya nggak mati. Kalau mati itu adalah non elektrolit. Jadi elektrolit lemah itu lampunya nyala tetapi redup. Kita cari yang redup itu L. Benar. Elektrodanya sedikit gelembung gas, benar. Derajat disosiasinya benar. Kurang dari 1. Ya. Berarti yang bersifat elektrolit kuat dan elektrolit lemah adalah M dan L. Oke. Larutan asam sulfat dapat mengantarkan arus listrik karena kenapa? Terdapat molekul H2SO4 dalam larutan. Enggak, merupakan larutan elektrolit lemah. Bukan, dia kuat. Terionisasi sebagian dalam larutan. Enggak, dia kan asam kuat, berarti terionisasi semua. Mempunyai derajat ionisasi 0, salah. Yang ionisasi 0-nya itu adalah non-elektrolit. Maka jawabannya benar yang pertama. Terdapat ion H+ dan SO42- ya harusnya. SO42- yang bergerak bebas. Karena dia bergerak bebas, maka terionisasi semuanya. Maka dia adalah elektrolit kuat. Pernyataan berikut yang benar mengenai larutan elektrolit kuat adalah, ingat tadi kita udah ngomongin berkali-kali larutan elektrolit kuat. Yang A, hanya muncul gelembung gas saat dilakukan uji daya hantar listrik. Tidak. Ya, kalau muncul gelembung gas itu cuman gelembung gas aja, berarti itu elektrolitnya lemah. Yang C, menghantarkan arus listrik kurang kuat. Enggak, karena larutan elektrolit kuat itu menghantarkan listriknya kuat. Yang D, terionisasi sebagian. Tidak, karena larutan elektrolit kuat terionisasi seluruhnya. Yang E, kalau di elektrolit tester nyala lampunya redup. Salah. Kalau elektrolit kuat nyala lampunya terang benderang. Maka jawabannya adalah yang B. Tetapan ionisasi senyawa sama dengan 1. Yes, derajat ionisasi atau derajat disosiasinya elektrolit kuat itu sama dengan 1. Kenapa 1? Karena terionisasi semua. Jadi yang terionisasi dibagi awal. Ya, hasilnya 1 karena terionisasi semua. 1 dibagi 1, 1. Selanjutnya reaksi ionisasi senyawa berikut yang benar adalah iya, yang C, asam asetat HCOOH. Jadinya HCOO- plus H+. Ini mohon dimaafkan banget karena kalau di Google Form itu kita nggak bisa menulis subscript sama jadi huruf yang angka yang di atas sama yang di bawah itu ya, gitu ya. Jadi ini semuanya harusnya kan HCOO-, minnya di atas, H+ harusnya plusnya di atas gitu ya. Tapi karena di Google Form jadi berubah semuanya, jadi datar semua seperti ini. Jadi yang benar adalah C. Kita lihat contohnya yang salah ya. Contoh yang salah contohnya adalah A, HBr berubah menjadi H2- plus Br-. Salah kan? Harusnya kan H-nya H+, Br-nya Br-. Tuh ya. CaCl2 harusnya Ca2+ plus Cl-. Ini enggak ada minnya. Jadi yang benar adalah yang C. Selanjutnya, pasangan larutan dan hasil uji dengan alat uji elektrolit yang tepat adalah, jadi kita cari pasangan larutan hasil ujinya yang benar yang mana. Yang pertama NaOH. Kita tahu NaOH ini elektrolit kuat. Taunya dari mana? Dari catatan. Karena dia basa kuat maka dia elektrolit kuat. NaOH itu basa kuat. Ketika ditaruh di alat uji elektrolit, apakah lampunya menyala redup? Tidak, karena dia elektrolit kuat maka lampunya menyala terang harusnya. Berarti A salah. B, HCl juga elektrolit kuat. Masa sih di alat ujinya tidak ada gelembung gas? Salah. Harusnya kalau elektrolit kuat HCl misalnya, maka gelembung gasnya banyak. Kita cek dulu yang salah. D, C2H5OH. Ya, ini adalah etanol.
etanol di alat uji elektrolit katanya lampu menyala terang. Salah, karena etanol itu bukan larutan elektrolit, maka justru harusnya lampunya tidak menyala. Ya. Yang E, CONH2 dua kali ada banyak gelembung gas. Ini juga salah. Ya, karena dia adalah lemah. Nah, yang benar berarti yang C, HCOOH atau asam asetat. Lampunya menyala redup. Iya, karena apa? Karena dia elektrolit lemah, maka lampunya menyala redup. Baik, kita lanjutkan. Hasil reaksi ionisasi K2SO4 kalium sulfat adalah K2SO4. Berarti K-nya K+, ya, SO4-nya 2-. Jumlah K-nya ada 2, berarti 2K+ dan SO4 2-. Ini juga nanti Ibu bahas. Ada di catatan sebenarnya ya. Bisa dibaca. Kenapa 2K+? Kenapa bukan K+ dan SO4- gitu ya. Pertama, K itu muatannya adalah +1. Berarti K+. SO4 muatannya 2-. SO4 2-. Kenapa yang E? Kita jawabannya E yang ada 2-nya. Karena K2SO4 jumlah K-nya ada 2. Maka jadinya hasil reaksi ionisasinya adalah 2K+ plus SO4 2-. Ya, kenapa bukan yang C, Bu? Ingat, karena K-nya ada 2. Nomor selanjutnya, jumlah asam asetat mula-mula adalah 10 mol, terionisasi sebesar 2,0 mol. Maka asam asetat tersebut memiliki derajat ionisasi sebesar berapa? Dan dia termasuk elektrolit apa? Kuat, lemah, atau non-elektrolit? Rumus disosiasi adalah mol yang terionisasi dibagi jumlah mol awal. Maka 2 dibagi 10 sama dengan 0,2. Karena dia 0,2, masih ingat ciri-ciri elektrolit lemah dan kuat gitu ya. Elektrolit kuat itu mendekati 1 atau hampir 1. Kalau elektrolit lemah itu mendekati 0. Kalau non elektrolit derajat disosiasinya 0. Maka kita jawabannya adalah 2 dibagi 10 0,2. 0,2 ada 2 nih, D apa E? 0,2 yang D dibilang elektrolit kuat. Salah, karena elektrolit kuat itu adalah 1 atau mendekati 1. Maka jawaban kita adalah yang E, 0,2 termasuk elektrolit lemah. Oke. Larutan natrium hidroksida NaOH mempunyai derajat ionisasi 1, artinya dia larutan elektrolit kuat atau dia terionisasi sempurna. Kenapa? Karena hasilnya 1. Rumusnya kan yang terionisasi dibagi awal, maka dia terionisasi sempurna. Derajat ionisasi larutan gula dan larutan alkohol besarnya sama, yaitu ingat dulu, oh ya, gula sama alkohol itu non-elektrolit. Kalau non-elektrolit artinya nggak ada yang terionisasi, artinya derajat ionisasinya 0. Lanjut, bila larutan A adalah elektrolit lemah, berapakah derajat disosiasinya? Oke, kita cari. Tadi apa katanya? Kalau larutan elektrolit lemah, derajat disosiasinya mendekati 1. Yang pertama yang A 0, salah, itu adalah non-elektrolit. Yang C 1, salah, itu adalah larutan elektrolit kuat. D dan E di atas 1 tidak mungkin. Berarti jawabannya adalah B yang 0,5. Kurang dari 1, lebih dari 0. Ya. Soal yang terakhir adalah jawablah dengan tepat. 0,5 mol asam asetat dilarutkan dalam 1 liter air. Jika 0,0025 mol asam tersebut terionisasi, berapakah derajat ionisasi larutan asam asetat tersebut? Mudah ya, yang terionisasi dibagi awal. Berarti 0,0025 dibagi 0,5 sama dengan 0,005. Oke. Sampai di sini, kalau ada mau ditanyakan nanti bisa di grup. Soal hitungannya tolong ingatkan Ibu, nanti Ibu buatkan